raiser of the dead, sang pembangkit dari kematian. Siapa the raiser of the dead itu? Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Dialah sang pembangkit dari kematian. Dialah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dan ketika Yesus di bumi, dia dikandung dan dilahirkan dari Roh Kudus. Sebab itu kita pun dilahirkan kembali. Bukan oleh benih bapak ibu, tetapi oleh Roh saudara dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Semua saudara yang percaya Yesus adalah ciptaan baru, dilahirkan kembali dari Roh Kudus. Yesus ketika dibaptis air, Roh Kudus turun atasnya. Nah kemudian ketika Yesus mau melayani, Yesus dituntun Roh Kudus ke padang gurun. Waktu itu Yesus penuh Roh Kudus, dia dituntun di padang gurun. Dan di padang gurun dia dicobai oleh iblis. Tapi karena Roh Kudus memenuhi dia, maka kemudian endingnya dia menang alami pencobaan. Dan endingnya dia dimuliakan, dia dilayani oleh para malaikat. Saya mau sampaikan kepada saudara, jika the raiser of the dead, sang pembangkit dari kematian itu ada padamu, ketika engkau alami pencobaan, endingnya adalah kemuliaan. Endingnya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yesus yang penuh Roh Kudus melayani, disertai kuasa dan tanda-tanda ajaib, juga oleh Roh Kudus. Dan ketika Yesus mati, dia dibangkitkan juga oleh Roh Kudus. Dan ketika Yesus naik ke surga, yang diberikan kepada para murid adalah Roh Kudus setelah itu pada hari Pentakosta. Siapapun saudara, kalau manusia Yesus ketika di bumi saja perlu Roh Kudus, masa saudara lebih hebat dari Yesus? Semua orang percaya seharusnya punya relationship dengan Roh Kudus, punya intimasi dengan Roh Kudus. Ketika Yesus mati, Roh Kuduslah yang membangkitkan dia dari kematian. Saudara membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 11, namun jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari kematian berdiam di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Kristus dari kematian juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Kalau Yesus mati dan dibangkitkan oleh the raiser of the dead, yaitu Roh Kudus, dia bangkit. Maka siapapun saudara, nanti kalau saudara meninggal, itu bukan akhir, tetapi engkau akan dibangkitkan. Dan bagaimana kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Simple saudara. Seperti ketika saudara menerima keselamatan, saudara terima dengan iman, bukan dengan rasa. Saudara dipenuhi Roh Kudus, juga saudara terima dengan iman, bukan dengan rasa. Saya ingin sampaikan kepada saudara 3 makna yang saudara dapatkan dari kematian dan kebangkitan Yesus. Kita baca peristiwanya di Yohanes pasal 20 ayat 19. Menjelang senja pada hari pertama minggu itu, ketika para murid berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena takut terhadap orang-orang Yahudi, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom bagimu." Saudara punya damai. Kenapa punya damai? Kenapa Yesus berkata, "Shalom bagimu"? Jadi kalau orang Kristen saling menyapa shalom, itu biblikal, itu alkitabiah. Kita contoh saja yang di Bible. Jadi kalau saling menyapa itu shalom, shalom, itu bagus. Nah, kenapa disebutkan shalom ketika Yesus mati dan bangkit? Karena sudah tidak ada lagi yang ditakuti. Musuh terakhir yang ditakuti itu adalah maut. Tetapi maut sudah dikalahkan. Kubur tidak bisa menahan Yesus. The raiser of the dead yang ada pada Yesus menggulingkan batu, membangkitkan Yesus, dan dia hidup. Dan karena Yesus hidup, ada hari esok buat saya, buat saudara. Dia mati dan dia bangkit. Dan dia berkata, "You have peace." Saudara punya damai. Gak ada yang saudara takuti. Sebab Tuhan tidak memberikan kepadamu roh ketakutan, tetapi kuasa, kasih, dan ketertiban. Tidak perlu kau takut. Karena ketakutanmu tidak akan merubah jalan hidup saudara, kata Tuhan Yesus. Kalau saudara takut, itu hawa negatif. Sukses akan menjauh kepada orang yang punya hawa negatif.
Kalau saudara takut, saudara pesimis, saudara tidak punya keyakinan, orang melihat saja nggak akan mau ngajak kerjasama saudara dalam bisnis. Tetapi sebaliknya kalau saudara punya confidence, punya iman, punya keyakinan, itu hawa positif. Sukses akan mendekat kepada mereka yang punya keyakinan ini. Tidak ada lagi yang takut. Karena ketakutan sudah berlalu. Yesus sudah mati tapi bangkit. Dan engkau punya hari esok. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita. Mungkin saudara melihat di depan saudara, anak saudara, aduh masih susah diatur. Ada the raiser of the dead di dalammu, gak usah takut. Ini anak akan dirubahkan. Atau pasanganmu, atau siapa yang kau kasihi, yang hidupnya masih belum di dalam Tuhan. Dengar, firman Tuhan berkata, hati raja itu di tangan Tuhan, di tangan Tuhan. Dia mau mengalirkan kemana dia suka. Apalagi hati anakmu, hati pasanganmu, hati orang yang kau kasihi. Itu ada di tangan Elohim. Dan Tuhan akan mengalirkan ke tempat yang baik, menjadi orang yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya saudara tidak bertepuk tangan seperti itu, lebih meriah lagi bagi Kristus Tuhan. Yang berikutnya saudara di ayat 21 dikatakan, kemudian Yesus berkata lagi kepada mereka, Shalom bagimu, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara bukan hanya punya shalom, tetapi saudara punya purpose. You have purpose, tujuan. Hidup saudara itu ada tujuannya. Yesus mati, Yesus bangkit, saudara punya tujuan. Dia berkata, seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. The raiser of the dead di dalam diri saudara bukan hanya memberikan kepadamu damai, tetapi the raiser of the dead ada di dalam diri saudara. Itu memberikan purpose, memberikan tujuan dalam hidup saudara. Hidupmu itu ada tujuannya. Saudara diselamatkan itu dengan purpose. Bukan menikmati sendiri, tetapi ada tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Dan jika Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara, maka ia akan bersaksi tentang Yesus. Dan jika Roh Kudus itu ada di dalammu, saudara tidak akan bisa diam. Tetapi saudara akan cerita tentang kebaikan Yesus. Kalau saudara berbuat kebaikan, itu tidak akan saudara kekurangan keuntungan. Roh Kudus ingin supaya saudara berbuat kemurahan. Daging ini kepengen kikir. Tetapi ikutilah keinginan Roh Kudus. Kalau saudara ikuti keinginan daging, ujungnya itu adalah keterpurukan. Walaupun saudara sudah diselamatkan, tapi ujungnya itu keterpurukan. Kalau saudara memadamkan, mendukakan roh, yaitu saudara mengikuti keinginan daging, gak mau mengikuti keinginan roh. Saudara-saudara, jika engkau mengikuti keinginan daging, maka endingnya adalah yang buruk. Tapi kalau engkau mengikuti kehendak roh, endingnya adalah kehidupan dan kemuliaan dan masa depan yang baik. Percaya katakan amin. Di ayat 31 dikatakan, namun semua ini ditulis agar kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Elohim, supaya kamu yang percaya dalam namanya dapat memiliki hidup. Saudara punya janji-janji dari Tuhan, pasti digenapi. Sampai hari ini saudara sudah diberkati, diangkat, saudara masih ada janji-janji Tuhan di depanmu. Jika the raiser of the dead itu ada di dalam dirimu, masih ada janji-janji di depan. Di dalam perjalanan, engkau akan menemukan mujizat, engkau akan menemukan keajaiban, sampai kepada hidup kekal. Mungkin bukan saudara saja yang mengalaminya, engkau akan melihat di dalam perjalanan, anakmu yang dapatkan mujizat, anakmu yang dapatkan keajaiban. Tapi engkau akan melihat orang-orang yang kau kasihi dengan the raiser of the dead, alami mujizat-mujizat. Saudara jangan remehkan. Anak saudara mungkin di sekolah sekarang kelihatannya bodoh. Atau secara finansial kelihatannya sederhana. Tenang saja saudara. Engkau orang tua, doakan saja, doakan saja, doakan saja, doakan saja. Sang pembangkit dari kematian itu ada di dalammu. Sekalipun engkau sekarang sepertinya berjalan dalam lembah, bayang-bayang kekelaman. Engkau tidak perlu takut bahaya.
Karena Tuhan menyertai dan Tuhan pasti mengubahkan kehidupan saudara semua. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Percaya katakan amin. I have peace. Saudara punya damai. I have purpose. Aku punya tujuan dalam hidup ini. I have promise. Masih ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi. Ada banyak janji yang saudara masih akan temukan. Sebab itu, tetap di dalam Kristus. Apapun tawaran dunia, sekali Yesus, selama-lamanya engkau tetap Yesus Kristus saja. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Yesus, penyelamatku. Kau hapus air mataku, Kau pulihkan hidupku selamanya. Ku mau sembah Tuhan. Sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus untuk selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus untuk selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus untuk selamanya. Sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus, sungguh ku cinta Yesus untuk selamanya. Menyembahmu, memuliakan-Mu Tuhan. Engkau Yesus, nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kami percaya kasih-Mu, kami percaya kesetiaan-Mu. Menyembah Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan.